Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 35 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Relasi Tabel pada Database Kafein. Perkenalkan, saya Tiara, NIM 19241436, dan inilah adalah anggota tim saya. saya Muhammad Farah Suhaimi dengan NIM 19240637. Saya Aditya Pramadi dengan NIM 19242556. Saya Syakina Fauzira Desini dengan NIM 19241564. Saya Muhammad Yarsad Hakim, NIM 19240861. Saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 19241628. Saya Zulfaras Farfauzi dengan NIM 19240330. Kami akan bergantian menjelaskan bagian dari proyek ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Yang pertama, pengertian database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis untuk memudahkan pengelola pencarian dan manipulasi. Biasanya, database dikelola menggunakan sistem manajemen basis data DBMS seperti MySQL, Post, PostgreSQL, atau Oracle. Pengertian MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data rasional atau RDBMS yang menggunakan SQL untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. MySQL cepat, open source, mendukung banyak pengguna, dan sering menggunakan dalam basis aplikasi web. Selanjutnya, Latar belakang Latar belakang proyek ini yaitu usaha kuliner seperti kafe saat ini tidak bisa lagi mengandalkan sistem manual dalam operasionalnya. Mulai dari pencatatan pesanan, pengelolaan menu, stok bahan baku, hingga transaksi keuangan. Semuanya membutuhkan sistem yang terintegrasi agar proses bisnis berjalan lebih efisien dan minim kesalahan. Kafein merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sistem ini memungkinkan pengelolaan pesanan secara langsung maupun delivery, pencatatan transaksi otomatis, manajemen pelanggan, serta pemantauan stok dan laporan keuangan secara real-time. Dengan adanya sistem ini, pemilik kafe dapat mengelola usaha dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Untuk pengertian DML dan DDL, dalam basis data, DDL dan DML adalah bagian dari SQL yang memiliki fungsi yang berbeda. DDL berfokus pada struktur, DML berfokus pada manipulasi data. DDL biasanya digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data. DDL memiliki beberapa perintah, contohnya create, alter, drop. Sedangkan untuk DML digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. DML memiliki beberapa perintah, contohnya select, insert, update, delete. Selanjutnya di sini kami membuat 24 tabel yang diantaranya itu ada tabel arus kas, tabel bahan baku, tabel bantuan, dan tabel-tabel lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tabel yang ada di dalam gambar sebelah kiri. Yang paling pertama itu ada tabel arus kas. Yang di dalam tabel ini untuk menyimpan data arus masuk dan keluar kas atau uang yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan harian. Yang selanjutnya ada tabel bahan baku, yaitu digunakan untuk penyimpanan data detail bahan baku yang digunakan untuk pemproduksian atau menu seperti nama bahan, stok, dan satuan ataupun harga beli. Selanjutnya ada tabel kategori menu. Ya, jelas ya di sini di dalamnya menyimpan berbagai kategori menu seperti minuman, makanan berat, snack, dan lain sebagainya. Terus juga ada yang terutama tabel meja, yang dimana di dalam tabel ini menyimpan data meja yang tersedia di dalam restoran atau kafe.
Dan di sini tadi sudah ada kategori menu, dan di sini juga kami membuat tabel menu yang di dalamnya itu untuk menyimpan daftar menu yang dijual termasuk harga, deskripsi, dan kategori. Selanjutnya paling utama juga ada tabel pelanggan, yang dimana di dalam tabel ini menyimpan data pelanggan, bisa nama, kontak, histori pesanan, dan lain sebagainya. Dan juga ada tabel pembayaran, tabel pembelian bahan baku, pengeluaran, tabel pesanan, dan promo. Dan di dalam gambar yang sebelah kanan, di sini juga ada tabel setting, yang dimana di dalam tabel ini untuk penyimpanan pengaturan umum seperti nama usaha, pajak, ataupun logo. Dan juga ada tabel pembelian bahan, tabel tabel pemesanan, dan tabel transaksi ataupun user yang tidak kalah pentingnya. Untuk Entity Relationship Diagram atau WRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari sebuah sistem database dengan menggambarkan hubungan antar entitas objek dalam sistem tersebut. Untuk pengertian lebih lanjut seputar WRD bisa dilihat dari gambar berikut. Bisa dipotong. Kesimpulannya, pengembangan kafe menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan digitalisasi layanan kafe dengan mendekat yang fokus pada pengguna. Proses operasional kafe kini lebih efisien, cepat, dan terintegrasi. Proyek ini juga melatih kami untuk berpikir sistematis dalam merancang database relasional. Saya, Tiara, mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi kami dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, kami siap untuk menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 akan menemukan cara membuat database dan tabel. Dengan langkah pertama, kita harus membuka aplikasi Maxroom DB dengan mengaktifkan MySQL dan Apache. Jika sudah aktif, berikutnya kita membuka aplikasi Command Prompt. Jika sebagai run as administrator, kemudian untuk mengawali kita mengetik cdc -2 garis miring, kemudian masuk ke MySQL dengan cara tanda petik 2 exam pp garis miring MySQL garis miring bin garis miring MySQL .exe, kita petik 2 strip view root strip view. Jika sudah, kita akan membuat database. Kita pastikan database yang kita buat tidak boleh sama. Dan untuk memastikan data tidak sama, kita harus membuka semua nama-nama nama-nama database dengan cara ketik show databases. Akhiri untuk next proses berikutnya, biasanya kita menggunakan tanda titik koma, karena jika tidak menggunakan tanda titik koma, maka terjadi error, tidak bisa ke next proses atau ke ketikan berikutnya. Berikut ini bukan nama-nama dari database. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tabel pada database kafein. Kita akan membuat salah satu tabel, yaitu tabel arus kas. Untuk membuka database kafein dengan cara ketik use kafein. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah masuk ke database kafein. Kemudian untuk membuat tabelnya, untuk membuat tabel dengan cara create table, nama tabelnya apa? Kali ini saya akan membuat nama tabel arus kas.
Membuat tabel arus kas. Untuk isiannya field tipe kali ini saya akan mencoba dengan tipe data integer. Saya akan menjelaskan setelah saya melakukan pengetikan ya, teman-teman. Nol, nol berarti tidak boleh kosong. Kemudian ada field kode transaksi. Datanya varchar. Jumlah karakter 30. Kemudian field tipe ini tipe data varchar. Kemudian ada field arus dengan tipe data varchar. Kemudian ada field total dengan tipe data integer. Jumlah karakternya 25. Kemudian ada waktu dengan tipe data timestamp. Turun timestamp. Sudah update. Waktu timestamp not null default current timestamp on actual timestamp. Kemudian field berikutnya yaitu operator dengan tipe data varchar. Ya, sudah seperti ini. Di sini ada field tipe data dan jumlah karakter. Kita coba enter. Dapat error, kita coba read kembali. Terdapat error pada create table kualitas yaitu betul dari transaksi yang
Oh, di sini saya kurang menggunakan tanda kurung tutup. Jadi kita mulai dari awal lagi teman-teman. Kita paste saja. Itu harus diangkat. Nah, di sini di operator dapat kesalahan. Nah, itu bismillah. Oh, oke. Kemudian untuk menampilkan tapi describe-nya menggunakan eh, des table arus. Nah, jika sudah seperti ini tinggal mengisi dengan cara insert into arus kas. Kali ini saya akan menggunakan hanya untuk contoh saja ya teman-teman. Nama grupnya transaksi ada itu ingin arus, kemudian portal, kemudian waktu atau yang di sini contoh satu transaksi berapa transaksinya ini hanya contoh saja teman-teman. Penjualan Rp250.000. Sini untuk waktunya gunakan dan dengan operatornya nama saya dia yang tutup dengan format. Dan yang kedua itu saya transaksi kemudian keluar 150.000 nama operator batas. Dan contoh yang ketiga deposit boleh deposit Rp500.000. Oh, saya kurang tanda titik. Mungkin waktu
Bisa. Jika sudah seperti ini, ya kita akan coba contoh enter. Error. Error terdapat, kita analisa dulu teman-teman. Terdapat di Tombstone, point, sudah terdapat pada bagian 3. Bagian 3, ya, sip. Oh, di current ini tidak ada tanda petik ya teman-teman, di petik di awal. Jadi error. Kita copy paste ulang ya teman-teman. Nah, yang di ketiga ini teman-teman. Oke, enter. Kenapa tidak bisa? Hmm, kita errorkan saja dulu teman-teman.
Kemudian jika sudah seperti ini, untuk mengisi pemberisian kita menggunakan insert into table, arus kas dengan ID, kode transaksi, tipe, arus, total, kemudian waktu, dan operator. Jadi kita berisi untuk contoh baris 1 ada kode transaksi, penjualan, kemudian tipenya masuk, dan jumlah transaksinya 1000, kemudian waktunya stamp, stamp, kemudian nama operator, kemudian untuk baris berikutnya sama 2, ada titik, kemudian pembelian, kemudian keluar, lima transaksinya total 500.000, waktu time, terbatas. Kemudian berikutnya yang ketiga, untuk kali ini menggunakan deposit, waktu masuk, kemudian pada transaksinya 5.000, waktu stamp, kemudian operatornya bayar chat. Bisa dari ada titik koma. Kita akan coba dulu teman-teman. Bismillah. Oke. Ketika sudah oke, untuk melihat hasilnya kita menggunakan select from. Select bintang from label array class. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, untuk mengedit, mengupdate, saya akan coba untuk mengupdate, yaitu dengan memperbarui nilai total menjadi 500.000 pada operator Aditya. Dengan cara update nama tabel, kas, pertama set total dulu, berapa ya nilai terbarunya, 500.000, untuk operator
2 Aditya. Putra Aditya dengan lokasi pada ID 1 seperti ini. Oke, untuk mengecek untuk melihat hasilnya sama dengan select from bintang from tabel arus kas. Nah, di sini sudah berubah teman-teman dari 250 menjadi 500. Ini menggunakan update nama tabel, kemudian set total yang terbarunya apa? Dia Pratra Aditya dengan lokasi di ID 1 di 11 ini. Dan kemudian contoh berikutnya saya akan coba mendelete data dari tabel dengan cara delete from nama tabel kemudian lokasinya. Saya akan menghapus data dari garis 1, data dari tabel ini sama dengan 1, kemudian enter. Untuk pengecekannya menggunakan select from, select bintang from nama tabel, nah ini garis 1 sudah terhapus ya teman-teman. Jadi ini merupakan cara-cara penyusunan untuk database dari mulai pembuatan, melihat describe-nya sampai kemudian untuk menghapus semua data menggunakan drop. Ini ketika saya udah mengedrop ini satu untuk menghapus tabel beserta seluruh isinya dari database. Contoh drop table ini ketika saya enter semuanya akan terhapus secara otomatis dan tidak bisa dibuka lagi dan harus membuat dari awal. Saya coba buka. Oke. Ketika sudah oke, maka ketika kita select, hasil tidak akan keluar karena data sudah terhapus. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili kelompok 35 mengucapkan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk keluarnya kita menggunakan kode exit. Oke, kita keluar dari depan prompt. Terima kasih.